Puji Tuhan, shalom umat Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Sebab Tuhan baik, amin. Sangat baik dan teramat baik. Terbukti kita masih ada, kita masih bertemu satu dengan yang lain, dan kita bisa akhiri tahun 2025. Percayalah cuma karena kekuatan Tuhan. Benar saudara? Mari siapkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa. Kami bawa seluruh kehidupan kami. Kami mau persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa korban pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih. Penyertaan Kamu Tuhan. Mari nyanyikan ini jemaat Tuhan. Segalanya bagiku.
Tuhan. Sungguh tidak ada yang tertandingi satupun di dunia ini yang sama seperti Engkau Tuhan. Sebab Engkau penjaga kami. Nyanyian Siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Bahkan kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Kami percaya bahwa Engkau menjaga kami yang tidak pernah terlelap. Terima kasih bahwa penjagaanmu. Terima kasih bahwa penyertaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami. Kami ada dan berkumpul di rumah-Mu Tuhan, untuk bersekutu, untuk memuji, menyembah Engkau. Karena kami percaya perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan seluruh hidup kami. Karena kami percaya Engkau Allah bertahta di atas pujian dan pengagungan umat-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus lawat umat-Mu, jamah umat-Mu Tuhan, karena kami rindu lawatan-Mu di hari ini. Dan kami buka ibadah yang kedua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Yang mau bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan, boleh otak yang tinggi. Sorak-sorak bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Ya, semuanya tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita yang hebat dan luar biasa. Sebab suka cita ada di dalam Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik. Sebab kami percaya Tuhan, janji-Mu itu iya ada, tak pernah gagal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Mari saudara nikmati di pujian. Lewati setiap masalah yang tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku setiap waktu. Katakan penolongku, penolongku yang aku percaya. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Mari cuma Tuhan yang sudah dalam diri boleh nyanyikan ya. Setiap janji-Mu Tuhan, saya coba supaya bangkit berdiri dalam hatiku. Lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Percayakan janji Tuhan, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku, penolongku yang aku percaya. Terima kasih
surga. Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami naikkan syukur dan terima kasih atas segala Engkau berikan kepada kami. Kami tahu Engkau selalu memberikan kami yang terbaik dalam hidup ini, Bapa. Saat ini, Bapa, berbicara kepada kami, Bapa. So kami mendengarkan suara-Mu. Apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, Bapa. Berbicara, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapa yang di surga. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana kita orang Kristen. Tapi saya mau tambah lagi bagaimana kita menjadi orang Kristen. Sebab setiap saya khotbah, kami saya bilang, kamu setiap hari bicara, saya nggak tahu, tapi Tuhan suruh saya mesti kasih tahu itu. Kita sebagai orang Kristen, banyak kita ikut dia, tapi kita tidak pernah tahu firman. Kita tidak pernah baca firman. Saya mau buka seperti tadi di Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Bagaimana kita sebagai orang Kristen harus kita lakukan. Kita jangan cuma ke gereja, tapi bagaimana kita harus dan Tuhan kehendaki bagi kita umat. Kita bisa buka tadi saja di Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Ya, saya mau kita baca sama-sama. Kita baca, kita lebih ingat daripada kita cuma mendengar. 1, 2, 3, kita baca bersama-sama semua. Kepada teman-teman Kristus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerimayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil ketidianmu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman firman Allah. Kita lihat kalau dari Wahyu, kita tahu kita Wahyu yang terakhir. Dan kita lihat kalau Wahyu banyak bicara mengenai kasih. Jadi Tuhan ini sangat mengasihi kita. Mau kita sebagai umat percaya kepada Dia, jangan dulu. Sehingga Dia bukan ada 7 jemaat. Dan dari 7 jemaat kita pelajari. Yang terakhir semua 7 jemaat, mulai dari Efesus, Smyrna, Laodikia, semua berbicara terakhir ayatnya dia. Hendaklah engkau. Kita lihat ayat 7 lebih tahu. Ayat 7 tadi, Efesus 2 ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Jadi semua orang yang ada telinga harus dengar. Lalu baik-baik apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Akan terjadi bagaimana? Mulai Efesus, mulai jemaat Efesus sampai Laodikia. Apa yang terjadi? Jadi kita sebagai orang Kristen kita harus ada. Pernah kamu lihat mulai dari Efesus sampai Laodikia. Apakah kamu ada di dalam situ atau tidak? Kalau kalian pulang di rumah, kalian baca dari jemaat, ada 7 jemaat dari Efesus sampai Laodikia. Apakah kita ada terlibat di situ? Dan di situ saya belajar Efesus pertama-tama Tuhan mau kita apa yang harus kita sebagai orang Kristen. Ini bukan dia bicara kepada orang yang belum Kristen, tapi orang yang sudah percaya kepada Yesus. Apa yang harus kita lakukan? Sehingga siapa yang bertelinga, kan kita manusia semua ada telinga dengan apa yang dia.
Dan firman Tuhan sering bilang, orang sering, kita harus mendengar dan melakukan. Betul. Tetapi ada waktu kita lihat di ayat di Yohanes 14. Pertama dia bilang harus melakukan. Tetapi 14:23 dibilang, siapa mengasihiku mendengar firman, dia tekankan itu firman. Mengasihiku dan kami datang sebelum itu kita 22 diam di dalam. Jadi kita lakukan, kita bukan mendengar apa? Firmanku. Jika seorang mengasihi aku, dia akan menurut firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Kita perhatikan ini. Banyak orang bilang kita mendengar dan melakukan. Betul, mendengar, tapi dia akan menurut firmanku. Bagaimana kita akan menurut kalau kita tidak pernah tahu firman? Kita bisa lihat kalau kita buka mulai dari Efesus, di mana kita bisa lakukan semua. Ayat 1, ayat 2, 3. Kita bisa kerja untuk Tuhan, semua kita lakukan. Kalau kita baca, kita baca sekali lagi di ayat tadi Efesus, jemaat Efesus di Wahyu 2 ayat 2-3 kita lihat apa yang kita lakukan. Wahyu 2-3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu. Aku tahu bahwa engkau telah mencurahkan mereka yang dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak dia. Bahwa engkau telah mendapati mereka dan tetap sabar. menerima. Oleh karena kita bisa lakukan sebagai orang Kristen, kita seakan-akan kita orang Kristen sempurna. Semua apa yang kita ikut, gereja kita paham, apa sekarang kita lakukan. Kalau kita renungkan di 2-3, kita sebagai orang Kristen banyak kita sudah melakukan. Tapi tetap kalau kita lihat di ayat 4 ayat 5, mengapa Tuhan mencela, kita bisa lihat di ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang di 5. Dalamnya engkau telah jatuh, bertobat dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki pianmu dari tempat jika engkau tidak. Kita lihat, kita bisa melakukan untuk ini semua yang baik. Tapi Tuhan mengapa mencela? Tuhan tekankan waktu kita ikut Tuhan, cinta mula-mula kita sangat baik. Apa yang harus kita, semua kita lakukan. Tapi ada lama-lama hidup kita sehingga Tuhan tegur. Kita bisa melakukan untuk dirinya semua, tapi Tuhan perlu dengan kita itu persekutuan dengan dia yang sangat, yang kita harus sebagai orang Kristen tidak. Mengapa kita harus bersekutu dengan dia? Kita nggak usah lihat jauh-jauh saja. Suami istri yang sudah nikah, pergaulan yang intim pasti menghasilkan buah anak. Kalau sampai sudah pergaulan, sudah nikah, sudah baik, sudah pergaulan itu tidak menghasilkan anak, kita harus periksa di dokter apa penyebabnya. Kehidupan kita. Kalau kita sudah bergaul dengan Tuhan, dengan ini, kita masakan kita nggak menghasilkan buah borok, kita harus menghasilkan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu bilang kamu pergaulan, itu nggak salah di 1 Yohanes 1 ayat 9. Kamu bergaul dengan Tuhan dengan erat, tapi kamu tidak berbuat baik, kamu menipu diri sendiri. Jadi kita, Tuhan minta, kita bukan saja kita melakukan, tapi pergaulan yang intim dengan Dia. Tidak usah jauh-jauh kalau kita lihat seperti orang mereka pacaran. Bagaimana mereka? Begitu dekat, aduh nggak lihat pikiran, aduh nggak bisa tidur. Kalau kita pergaulan dengan Tuhan yang intim, kita akan rindukan Dia, akan dengar Dia punya suara. Sering orang bilang dengar Dia punya suara bagaimana?
paling gampang. Mengapa? Sebab Tuhan Yesus adalah firman Tuhan. Dia adalah firman sendiri. Dia sudah pergi, dia tinggalkan firman untuk kita belajar. Bagaimana dia tinggalkan firman untuk kita? Tapi kalau kita nggak pernah baca, kita nggak pernah tahu bagaimana. Saya mereka dikasih sebentar, ibu firman itu apa? Dia sendiri. Mengapa dia? Sebab firman Tuhan berkat. Dan tadi kita baca di Wahyu 19 ayat 13. Kalau kita tidak baca, kita tidak tahu. Firman itu darah, jubah yang dicelup dalam darah, yaitu firman Allah. Itu Yesus sendiri. Tapi bukan begitu, tapi Yohanes 1 ayat 1. Datang pertama yaitu firman. Firman itu menjadi terang. Firman sebagai manusia. Jadi Tuhan Yesus nggak ada. Kita harus tahu firman Allah itu firman. Jangan bilang kita orang Kristen tapi kita tidak tahu firman Tuhan. Ada satu kesaksian yang gampang. Saya pernah tanya, orang Muslim, tapi dia sudah ke Yesus. Saya diberdoa. Kita pelayanan, dia datang dulu dekat saya. Ibu, kenapa saya ada pelayanan? Ibu, mengapa? Saya itu orang Muslim. Tapi karena saya sudah keras. Lalu mengapa kamu jadi kerasan? Dia begini, Bu. Kita ada mobil kita dari mana keberdokan banyak juga mobil jatuh gitu. Jadi kamu kan waktu mobil jatuh dia daris. Kamu kok bisa bilang daris? Saya nggak tahu, cuma saya kalau bergaul sama orang Kristen mereka daris. Ternyata dia jatuh. Saya nggak ada apa-apa. Sedang orang Kristen mereka diam-diam nggak bicara. Terus jadi mereka banyak ada kaki patah, tangan patah. Kamu enggak. Orang Kristen sering saya dengar, tapi waktu kecelakaan mereka diam. Saya yang orang Muslim, saya bicara darah Yesus. Dia indah. Lah sekarang saya sudah percaya Yesus. Contoh yang gampang. Kan saya dengan baik kan banyak pelayan dan kita banyak ke daerah-daerah mereka punya kesaksian begitu. Jadi mulai dari kita sebagai orang Kristen, mengapa nama Yesus kita tidak pakai? Sedang Yesus bilang, kau bicara mengenai dia. Sering Pak bilang, orang itu luar biasa. Bisa dia, nama Yesus itu berkuasa. Tapi nama Yesus berkuasa kamu harus pakai di tempat yang tepat. Jangan seperti di Matius 7. Betul, jangan. Yesus, saya pakai namamu sembuhkan orang pakai ini sendiri. Tapi saya tidak mengenal. Juga banyak. Kita pakai nama Yesus, tapi kehidupan kita, kelakuan kita tidak cerminkan Yesus. Bagaimana? Jadi Tuhan persekutuan dengan sangat penting. Jadi saya kalau bicara, Ibu ini, pokok saya tidak mau tahu. Kamu harus baca firman, doa, pujian. Itu harus. Ya kita nggak tahu pujian penyembahan gimana. Ya kita bisa memuji dia Tuhan Yesus pokoknya segala. Seperti orang yang haleluya. Haleluya itu bicara mengenai pujian dia. Jadi kita bisa bicara itu banyak, kita bisa bicara. Tapi firman. Mengapa saya bisa bicara itu? Sebab saya pernah tanya, bagaimana saya Tuhan, bagaimana saya mau bilang orang ikut Yesus. Semua orang bilang, kamu terima Yesus pasti ada keselamatan. Tapi bagaimana untuk keselamatan kamu terperoleh? Pegangan, kamu harus menerima Yesus ya. Saya berdoa untuk kamu yang menerima Yesus hari ini segala sama apa yang saya dosa apa ampun. Betul. Tapi apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Jadi sebenarnya kita hidup ilustrasi atau itu banyak contoh-contoh. Mengapa saya bilang Tuhan bagaimana? Tuhan kasih contohnya. Secara jasmani, secara jasmani hidup kita hidup. Kita perlu makan, perlu minum. Kita kalau tidak makan, tidak minum, kita juga mati.
Secara rohani kalau kita tidak baca firman, tidak, kita mati bukan mati rohani, mati rohani. Jadi mengapa firman Tuhan waktu kita ada masalah kata firman Tuhan pasti Tuhan, kamu jangan takut saya benar, sehingga kita tepat. Sebab firman Tuhan kalau kita tidak tahu, firman Tuhan dia berbicara di rumah, firman Tuhan dia bicara, yaitu di mulut dan di hati kita, yaitu firman iman. Dan kita firman juga iman harus bekerja. Sering orang bilang, saya percaya saya sembuh. Tapi kalau kamu punya iman, berarti so, iman sangat penting. Mengapa iman sangat penting? Di Ibrani 11 mengenai ayat-ayat orang beriman. Ibrani 11 ayat 6 ada. Tanpa iman tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab kita lihat kalau di Roma 10 ayat ini, ya itu yang mereka bicara itu firman iman. Iman harus bekerja. Kita bisa bicara mengapa iman tanpa perbuatan adalah mati. Banyak ayat juga firman Tuhan di Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Mengapa ada penginjil? Kalau orang tidak bisa menerangkan, mengapa bisa dengar? Tapi Tuhan menciptakan penginjil ini untuk berbicara mengenai iman, Injil kerajaan. Jadi dari pendengaran mereka percaya, mereka timbul pendengaran itu mereka timbul firman. Dan saya sering bilang mereka, iman bagaimana terangkan? Iman harus ada pengharapan. Kalau iman tidak ada pengharapan, sebab iman kita belum pernah lihat apakah Tuhan saya pasti begini segala macam. Tapi kita belum lihat, tapi kita ada pengharapan. Terus contoh, mengapa sampai Tuhan seperti di 1 Korintus 12, iman, pengharapan dan kasih. Jadi waktu iman timbul, pengharapan kita ada, kasih itu mengalir. Kita yakin dengan Tuhan, maka Tuhan, roh Tuhan akan memberikan kita kasih. Sebab Tuhan pulihkan kita pertama, yaitu jiwa, pikiran kita, hati kita. Mengapa saya bisa bilang? Saya firman Tuhan berkata, di 2 Korintus 10 ayat 5. Waktu kita mengenal Yesus, kita harus menawan segala pikiran kita, dan kita harus takluk kepada Kristus. Menawan segala pikiran kesombongan kita harus menakluk kepada Kristus. Begitu banyak janjikan di Efesus 1 ayat 13 ayat 6. Waktu kita percaya kepada Yesus, percaya kepada Dia akan memberikan Roh Kudus untuk jaminan hidup kita. Roh Kudus Dia berikan kepada kita untuk bagaimana kita Roh Kudus akan berbicara. Itu roh penghibur. Dan saya pernah mengalami, saya tidak tahu waktu pernah saya naik pesawat dari Denpasar ke Australia. Cuacanya sangat jelek sekali. Waktu cuaca, semua saya rasa saya punya tangan. Semua orang berteriak waktu saya naik kuantas, kan semua orang boleh, semua Yesus Kristus. Tapi waktu saat itu semua orang langsung ada sesuatu roh menguasai. Saya suka cita dan saya tidak pernah lihat orang bisa berteriak, orang bisa. Tapi damai sejahtera dalam hidup saya luar biasa. Damainya tidak akan pengaruhi Tuhan. Orang bisa berteriak, saya nggak tahu, tapi saya kesukaan damai luar biasa menguasai hidup saya. Itu saya rasakan. Jadi saya betul firman apa yang Dia janjikan dengan kita. Terus sampai di Denpasar, kita dari Jakarta sampai Denpasar, saya ketemu pramuka. Istirahat, tapi kita nggak turun sebab sudah terlambat tinggal di pesawat. Saya tanya, Mbak, tadi itu, aduh Bu, selama saya ikut naik pesawat 20 tahun lebih saya belum pernah dapat seperti cuacanya sangat jelek. Tapi dalam situasi itu saya tidak tahu, tapi waktu itu 20 tahun
Saya bisa suka cita damai, saya tidak tahu, tapi kedamaian dalam hidup saya itu merasakan. Ya saya tahu apa yang Tuhan akan memberikan. Janji Dia adalah tidak pernah firman Tuhan Roma. Apa Dia akan lakukan di bumi seperti itu. Sehingga firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus ajar, jadikan bumi seperti di surga. Dan dari ayat ini saya bicara, saya baca, saya doa dengan Tuhan. Mengapa firman Tuhan bagikan di doa Bapa kami? Menjadi bumi seperti itu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Berikan kami makanan setiap hari secukupnya. Tuhan bilang, kamu tahu, itu makanan bukan makanan jasmani, rohani. Makanan rohani. Jadi kamu harus setiap hari makan makanan rohani. Itu firman yang Dia minta dari kita. Bagaimana kita mau makan kalau kita nggak pernah baca firman? Tuhan Yesus bilang untuk saya, secara jasmani, minum, makan makanan sehat. Kita punya kondisi tubuh kuat, sehat. Jadi waktu imun COVID kena, kalau kita punya kondisi kuat, kita nggak akan kena. Secara jasmani ya, tapi secara rohani apa? Yaitu doa. Doa dia seperti minuman. Kamu bisa minum di mana saja kalau kamu asmi. Firman, makanan. Kamu makan, kamu tidak bisa kamu jalan-jalan kamu makan. Kamu harus dulu makan menikmati. Sama di Yeremia 15 ayat 16. Makanan menjadi kesukaan, yaitu firman Tuhan menjadi kegirangan bagi Tuhan. Saya harus menikmati makanan itu firman. Ini apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu akan menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atas ya Tuhan Allah semesta. Kita kalau lihat di firman Tuhan, perjanjian baru hampir semua berbicara firman. Firman berkata, tetapi di kitab perjanjian baru itu perkataan Yesus yang terbaik. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita bukan ikut gereja tiap hari, tapi kita harus bersekutu. Bersekutu dengan Dia dua. Firman, ujian penyembahan, supaya kita punya rohani kuat. Jadi waktu kita ada masalah tentang firman Tuhan selalu menguatkan. Jangan takut saya menyatakan. Bagaimana kalau kita menjadi orang Kristen kita nggak pernah baca? Ya saya sering kalau saya tegaskan, kalau bagi saya sebetulnya kita sebagai orang Kristen kita tidak bisa berdoa sendiri. Memang berdoa Tuhan itu jangan jemu-jemu berdoa bagus. Doa kita sangat penting. Tapi firman kita bagaimana bisa tahu firman Tuhan kalau kita nggak pernah baca? Mengapa saya bisa bilang ini? Sebab di Yohanes 14 kemuka dia bicara, siapa mengasihiku mendengar firman dan melakukannya. Tetapi kita tekankan, lebih tekankan di ayat 14 di Yohanes 14 ayat 20. Siapa mengasihiku yaitu menurutkan firmanku. Menurut kita bagaimana bisa ikut firman? Menurut kalau kita nggak pernah tahu, nggak pernah baca. Supaya kita punya rohani bisa buat mengapa dengan sekarang masalahnya terlalu masalah tantangan apa segala macam. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, bukan tidak dekat dengan firman, bagaimana kita bisa tahu? Dan firman Tuhan itu bukan ya kita percaya kepada Tuhan ya. Kita lihat firman Tuhan itu banyak menunjang. Seperti kita lihat di Filipi 1 ayat 29. Dia bilang, bukan saja untuk kamu percaya kepada Yesus, kepada Tuhan, tetapi kamu harus menderita bagiku. Banyak firman Tuhan menjamin. Dan kita dulu kita nggak Kristen, kita lebih enak. Sekarang kita di Kristen banyak masalah.
Mengapa? Tuhan Yesus bilang, kalau kita mengikut Tuhan, setiap hari harus ikut salib. Karena itu penderitaan. Mengapa saya sering? Mengapa harus? Sebab hidup kita, kesukaan kita yang lama-lama yang tidak baik, Tuhan akan hapus. Jadi dengan bagaimana harus hapus? Harus dikikis. Yang kesukaan kita harus, macam dulu kita suka hal-hal yang tidak. Tapi kita harus buangkan bagaimana? Harus menderita. Dulu saya begini. Sering, kalau saya sering, ini yang orang Korea. Waktu kisah. Dia bilang, ibu, orang Ambon, dia begini ya, orang Ambon, kamu mengapa suka bicara kasar makin? Enggak, sebab saya sudah dari dulu saya sudah dari kebiasaan kita yang tidak baik kita pertahankan. Kamu nggak bisa. Memang tidak gampang kebiasaan kita yang jelek kita harus hapus. Tapi kita harus melatih. Memang tidak bisa kita yang jaga otomatis dibayang kamu melatih. Sehingga Tuhan pikul salib setiap. Jadi saya bilang itu Tuhan tuh enggak. Ya gampang kamu salib. Saya firman dulu sudah menjamin. Bukan saja percaya kepada dia, tapi menderitakan. Kita lihat banyak penginjil. Kita lihat hamba Tuhan yang Petrus segala macam. Kan mereka tidak ada mereka mati mana. Tapi pertahankan nama dia. Dan mereka pikirkan bukan dirinya. Mereka pikir jangan akan hidup yang kekal yang mereka jalan. Kita bisa hidup di dunia, tapi akhirnya kita nggak tahu kita masuk neraka atau masuk surga. Ya kita pertaruhkan. Ya kita sebagai orang Kristen, kita bukan saja kita sebagai orang Kristen, kita harus tahu firman. Tahu firman itu yang menguatkan. Jangan kita cuma ke gereja ikut-ikut, tapi kita harus mengerti. Supaya kita punya rohani kuat dalam masalah tantangan kita bisa atas. Dan di situ kita lihat kita menang. Dan Tuhan dia minta apa saja yang kamu minta dia berikan. Tapi bukan kita minta. Dan di situ kalau saya lihat di 1 Tesalonika 1 ayat 4. Setiap hari kita harus mengucap syukur dan terima kasih. Apapun keadaan kita harus mengucap syukur dan terima kasih. Jangan enak-enak, aduh bersyukur. Tapi aduh Tuhan masalah ini datang mengapa begini? Segala hal kita harus mengucap syukur dan terima kasih. Sebagai orang yang kita ikut Tuhan, masalah datang, aduh Tuhan mengapa saya rajin ke gereja, saya begini. Mengapa saya menderita? Dia persyaratkan, tapi dia pernah merasa diri. Jadi firman Tuhan itu menjadi patokan bagi hidup kita. Harus Tuhan kasih firman untuk kita. Sering orang bilang, bagaimana ini? Kita ikut Tuhan. Kamu ikut Tuhan kan firman Tuhan berkata begini. Kamu tahu jalan, firman dia ada jalan. Jadi kita ikut Tuhan sama dia ada jalan, kebenaran dan hidup. Kalau tidak ikut dia, tidak akan datang kepada Bapa. Harus melalui dia. Ya kita harus percaya kepada dia. Itu saya pernah lihat orang muslim sama orang Kristen. Kalian ikut Tuhan Yesus, kalian tahu Tuhan Yesus Tuhan atau bukan? Saya pernah lihat. Iya, di mana ada bilang Tuhan Yesus itu Tuhan? Saya tidak pernah baca firman, tidak pernah tahu. Karena firman Tuhan jelas berbicara. Yohanes 13 ayat 3. Doakan. Siapa saya? Itu saya tunggu dan Tuhan. Apa yang dia kata? Firman Tuhan. Tapi kita tidak pernah tanya sehingga mereka tanya kita sendiri nggak bisa jawab. Oh iya ya, betul apa enggak? Juga saya tidak pernah lihat. Saya tidak pernah. Tapi kalau kita baca kita pasti bisa jawab. Jadi mereka sekali bagi kita sebalik mereka ini kita. Sebab kita nggak baca. Tapi firman Tuhan ini semua sudah jelas. Siapa saya bisa bicara begitu dengan kehidupan saya rasa bagaimana Tuhan campur tangannya. Saya pernah
kena sakit yang begitu banyak. Dan dokter bilang nggak bisa hidup cuma 6 bulan. Itu tolak itu. Tapi sampai sekarang orang masih hidup. Dan saya tahu mengapa sebab saya sudah Kristen, tapi saya kurang baca firman. Maka mereka bilang saya baca firman. Saya berbuat hal-hal yang tidak, saya sudah Kristen, sudah cari hukum segala macam. Dalam firman Tuhan dia nggak boleh. Tapi saya lakukan itu sebab saya tidak pernah baca firman. Kedua saya sakit, dokter bilang, itu saya tidak akan. Saya sakit kanker, kandungan dokter kandungan sama dokter. Waktu saya ketemu dokter sini, orang muslim, Siswoyo, Profesor Siswoyo, dia bilang, Ibu, mengapa dok? Ibu tahu ibu sakit? Dia bilang saya tak. Saya diam, saya nggak baca. Tapi saya tahu sakit tumor, kanker saya. Tapi saya nggak tahu saya begitu. Ya saya punya nasib, nggak bagus lah. Saya bilang, dok, saya mau tanya dok, apakah saya sakit ini saya punya rambut? Saya cuma tanya, ibu itu jangan tanya ibu punya rambut. Ibu tahu ibu sakit tidak ada obat yang bisa menolong. Itu langsung dokter bicara kepada saya. Saya diam. Terus dokter, ibu tapi dong ada tapi. Tapi ibu tahu apa enggak? Saya mengapa hati yang tidak ada laku. Sebagai orang Kristen itu ada di firman Tuhan Amsal 22 ayat 3 itu hati yang tidak ada laku. Semangat yang batang menyatu. Dan ibu harus semangat yang hidup akan menguatkan. Itu akan membantu. Saya sebagai orang Kristen, saya tidak tahu di firman Tuhan itu ada di Amsal. Yang dia sebagai orang muslim, saya tidak tahu ayat itu ada. Dan bagaimana kita sebagai orang Kristen? Terus dia bicara, saya mulai bagaimana saya bisa bergembira, saya harus bagaimana saya punya hidup, saya harus. Saya tidak bisa harap orang. Sampai saya sekarang orang harus sakit. Saya bilang, kalian sakit, kalian tidak bisa mengharapkan orang. Dia sudah tahu saya sakit untuk banyak, dia tidak perhatikan saya. Jangan. Kalau kamu tidak perhatikan, kamu punya diri sendiri bagaimana orang lain perhatikan. Jadi saya di situ, saya bagaimana saya bisa bikin saya punya hati. Pas waktu saya masuk rumah sakit, saya sinar waktu itu di Indonesia cuma ada di Pertamina sama Cipto. Terus saya bicara, ibu lebih di Pertamina mahal, kalau Cipto lebih. Tapi Cipto orang banyak. Sekali orang masih menunggu sinar sudah meninggal. Sampai orang banyak. Dan saya pindahkan di Pertamina. Ada kepada Kristus. Bagaimana saya disiapkan saya dengan hati yang mampu. Pas waktu itu Pak Eka nggak ada maju, jadi ada beli mobil, ada sopir semua deh. Tiap hari sopir antar saya mobil. Bagaimana untuk ciptakan saya untuk bertemu? Waktu itu saya memang saya suka nonton film silat. Jadi saya cari di mana ada jual kaset atau sewa kaset film silat. Saya sewa, saya beli puluh jilid, saya dulu nonton. Tapi ada satu, saya waktu di rumah sakit, saya lihat sakit kanker itu orang sedikit banyak, anak-anak kecil banyak. Itu ada anak-anak yang 5 tahun, 7 tahun, ada sampai dalam box masuk berapa bulan ini. Saya sus, mengapa mereka sakit kanker. Nah terus mereka itu nggak ada dana. Terus orang ada sponsor mereka kasih dana untuk obatnya. Jadi kasih masuk rumah sakit. Mereka sponsor dari mana? Terus mereka keluar nggak datang. Cuma orang sponsor jadi mereka. Saya lihat, aduh kesian. Sekarang sudah tembok ini sudah bentuk pasar
keluar, ini sudah bentol, ini di mata. Saya kan susah pegang mereka. Susah mereka mau simak. Saya lihat apa yang saya bisa lakukan. Cuma apa yang saya minta saya sebelum saya pergi, saya mampir di toko, saya beli buah, saya beli kue, beli permen. Jadi saya bawa, saya sampai makan, saya kasih mereka senang. Sesuatu sudah hati saya juga gembira, senang mereka menikmati. Saya pikir kalau saya punya anak makan apakah so, kita hidup begini, kita nggak tahu kita mati kapan. Waktu mau mati saja. Apa yang saya bisa lakukan? Bila saya mati, mereka juga. Saya bagaimana saya bisa? Saya mulai pergi. Kan saya waktu itu kayak saya Cina di sini. Jadi Cina itu nggak bisa kena air. Karena air nanti dia melempung bersatu-satu. Dia hitam semua. Jadi waktu melempung kan dia lupa satu semua. Ya selama saya di sini 3 bulan saya tidak mandi. Bagaimana saya taruh handuk sini supaya jangan kena. Sebab kena air dan saya di sini. Tapi saya sendiri dari belakang saya mengapa waktu saya tidak pernah Tuhan sembuhkan saya, tidak pernah pikiran dalam ini. Pertama-tama saya sangat menderita. Mengapa waktu itu ada kemo? Kita di ruangan enggak salah lebih kecil dari ini. Yang kita memuat 2 orang. AC-nya bayangkan, AC-nya 20 lebih. Tapi kita di barang rasanya kita mau meledak. Dan mereka taruh alat kecil aja. Taruh di kita kandungan tangan. Kita rasa kita punya barang meledak. Selama 72 jam itu dia 72 jam belakang. 72 jam kita di tempat itu tidak bergerak. Kencing tidak bisa, harus menggunakan. Kita tidak bisa buang air besar. Apa obat? Tidak tahu apa tidak boleh buang air. Kita tidak begitu. 72 jam bayangkan. Dan kalau kita sakit, seperti orang mau melahirkan sakit. Orang mau melahirkan sakit itu harus stop. Tapi ini enggak, terus selama 72 jam. Orang tadi, dokter juga enggak masuk, perawat juga enggak masuk. Sama radiasi itu sangat. Jadi waktu dokter masuk atau perawat, mereka ada alat. Di sini pakai alat apa itu pakai. Dan paling-paling mereka datang keluar. Mengapa? Pernah ada satu, saya nggak tahu dari Belanda atau dari, mereka bilang selamat 1 minggu dia masuk. Juga masuk nggak sini, masuk. 1 minggu dia turun 25 kilo. Dan di situ pakai kaca, kita pakai kaca terus ada proyektor. Pak Ekan baik dengan Pak Ekan begini. Kalau bisa saya lihat saya langsung. Pak bisa lihat, tapi lihat bukan kaca jadi nggak boleh dekat kaca, agak jauh. Tapi nggak boleh lama. Mengapa? Kalau dia punya sinar itu kena langsung laki-laki langsung menentukan. Ini Pak Ek. Jadi pas Pak Ek itu kali waktu dia karena dia buka kaca dia sebentar, orang menulis dan saya salah. Dan di situ saya merasa saya nggak tahan, saya cuma Tuhan. Saya minta, bukan Tuhan sembuhkan saya, tapi saya minta Tuhan belas. Jangan saya punya keturunan anak saya kena sakit, sebab saya sendiri saya nggak tahu. Saya permintaan Tuhan. Dan adik saya sudah banyak, saya sudah sini sempat. Permintaan saya apa? Saya bilang itu permintaan aneh. Tuhan, saya mohon. Waktu saya sakit saya punya anak yang kecil, saya punya anak 3, yang kecil baru 3 tahun. Saya bilang Tuhan, saya mohon belas kasihan dari ini. Permintaan saya satu. Kalau saya mati, saya bilang kalau saya mati, anak saya siapa yang ideal? Saya tahu pasti suami saya kawin. Bagaimana? Ibu Riti pasti, saya bilang pasti suami saya nggak mau kata, saya bilang pasti, kan saya masih muda. Pak Ek baru 30, saya baru 30, masih muda.
Depan. Masa nggak? Baru waktu itu Pak Eko nggak usahakan lagi naik-naik kontrak. Masa nggak nikah? Iya ibu pasti. Saya bilang, Tuhan pasti. Tuhan kalau pasti, anak saya siapa yang lihat Tuhan? Apakah Mama Titi itu baik atau tidak? Saya minta dengan Tuhan, saya mau berangkat. Itu saya nggak bilang. Jadi saya dulu renungkan dari mengapa saya nggak pernah Tuhan sembuhkan saya nggak pernah minta Tuhan sembuh. Saya nggak pernah bilang hamba Tuhan berdoa. Mereka ibu ini saya kita silakan kalian mau berdoa. Saya tidak pernah tahu turun doakan saya. Dan saya nggak pernah Tuhan sembuhkan saya nggak pernah. Permintaan saya cuma itu saja. Dan saya juga lihat sebagaimana sering kita berdoa. Kita mau instan, tapi Tuhan juga tidak sembuhkan saya waktu sampai 1 tahun lebih, 1 tahun lebih. Tapi saya tetap kontrol dokter, saya tetap 1 tahun lebih. Berdokter sendiri yang berbicara, bukan orang dokter. 1 tahun lebih dokter langsung dengan saya tentang punya heng, tidak ada orang seperti ini. Dokter yang berbicara luar biasa. Orang saya juga dokter saya. Menyohiki pada tidak ada orang sepertinya. Dokter yang berbicara dengan saya sampai 1 tahun lebih. Tapi saya masih selama 1 tahun setiap bulan saya periksa. Terus habis itu selama 2 tahun 3 bulan saya periksa. Tetap habis itu setengah tahun sampai 5 tahun saya periksa. Meskipun dokter masih hampir 5 tahun baru saya stop. Dokter yang bersih. Tapi bukan saya sama dokter sini dan ibu memang secara ini sudah tetapi kanker dia punya bibit mati. Sekali-sekali sampai 10 tahun dia muncul lagi. Ya barangkali akarnya masih ada kemana. Cuman dok, saya mau tanya. Apakah dia bisa kena di bagian mana? Ya kemungkinan tidak sedang, tapi dia akan kena darah, leukemia, paru-paru, dan ginjal. Jadi ibu jangan sangka katanya kami ternyata betul sampai 20 tahun saya kena ginjal. Waktu saya kena ginjal, dokter saya di Malaysia. Anak saya kan di Malaysia juga. Saya mau tanya kamu ibunya riwayat hidup. Terus saya bicara, saya pernah kan, mungkin dari pembengkakan di ginjal, jadi kasih masuk alat. Habis itu saya di Malaysia kasih masuk alat 1 bulan lagi baru mereka kasih. Selesai. Anak saya, dok, apakah sudah sembuh? Dokternya secara medis, tapi lah bagaimana ada apa? Terus bagaimana? Dia cuma angkatan orang India percaya ya, itu India. Terus saya baca firman dan saya tidak ikut jalan kelemahan saya terus kepada. Jadi kamu harus berharap seperti dia punya duri jalan dia punya jalan kelemahan. Jadi kita nggak bisa kita cuma harap Tuhan. Waktu kita lemah Tuhan juga. Jadi saya sampai Jakarta saya periksa lagi dokter ginjal. Dok, katanya dokter ginjal sangat terkenal. Saya bilang, saya dari Malaysia saya bicara dok begini. Saya periksa lagi Ibu punya ada batu. Memang waktu di Malaysia itu ada batu harus seperti itu. Ternyata batu itu kecil sekali, hampir nggak kelihatan. Kemudian ginjalnya itu sudah pembengkakan sehingga apapun yang ditinggal seperti itu. Saya bilang, dok saya kalau dari Malaysia katanya suruh enggak ada bu. Terus kalau ibu sakit berangkat ke Malaysia. Saya bilang, dok ada obat? Enggak ada obat.
ibu rasa sakit langsung ke Malaysia. Tapi Tuhan jamin. Ya, saya percaya kepada Tuhan, saya nggak mau tahu apa yang terjadi, Tuhan yang punya urus. Dan kita sebagai manusia, kita tidak mau berharap kepada saya. Berharap kepada Tuhan. Ya, saya sering kalau saya sakit, saya sering bilang, saya nggak bilang orang, Tuhan kalau saya sakit, saya nggak kuat, saya nangis. Tuhan, saya nggak kuat, saya nangis. Tuhan, engkau saja yang sakit. Mereka bilang, kamu, ya iyalah. Bicara, bataria saja nggak mau, saya nggak mau tahu. Mengapa? Firman Tuhan, berseru kepada dia, maka dia akan mendengar. Berseru, jangan malu-malu ketemu berdoa kepada Tuhan. Bataria saja mau tahu apa? Apalagi kalau nggak ada orang. Saya bilang, Tuhan saya tidak mau. Jadi saya punya orang, saya begini, saya punya orang, semua Tuhan punya. Kalau mereka bilang, dokter harus operasi. Saya bilang, Tuhan harus operasi, tapi saya nggak ada dana. Kalau Tuhan saya cuma kasih Tuhan. Kalau saya ada dana, kalau Tuhan sedia dana saya operasi. Kalau Tuhan tidak sedia dana saya tidak operasi. Sering saya baik bilang begini, kamu itu baik pernah sakit jantung. Jadi mereka punya surat, semua kumpul uang untuk baik. Kan baik sudah nggak jadi kontrak tapi melayani. Semua suruh kumpul, semua saudara-saudara baik ke Malaysia. Itu jantung. Saudara, sampai Malaysia periksa baik pun harus dibaikkan. Terus tanya mereka dokter 200. Baik, Tuhan bilang begini, kamu tidak boleh operasi. Kamu yang mereka kumpul uang untuk kasih untuk kamu punya istri. Bukan saya. Berarti saya belum periksa, waktu saya belum periksa. Karena saya bilang, Mama, Bapak Ekan masih lama. Jadi lebih Mama periksa. Ternyata saya punya ginjal, harus saya masuk rumah sakit, harus minum alat. Ya Pak ini, Tuhan Yesus, Tuhan suruh saya pulang ke Indonesia. Uang yang orang kasih untuk saya iskan untuk saya. Ya saya di Pak Ek pulang, saya di Malaysia saya uang itu. Nanti Pak Ek jantung dia akan mengalir di Jakarta pakai BPJS. Jadi waktu kita mencari banyak kesaksian saya banyak, bukan bisa empedu. Saya waktu itu empedu. Jadi barangkali Bapak Ibu Saudara ya saya punya tubuh hampir semua sudah dioperasi. Mulai usus buntu. Usus buntu itu saya melahirkan saya punya anak ketiga. 1 bulan langsung saya masuk rumah sakit. Usus buntu. Terus habis itu selanjutnya hidung, saya sinusitis, ya harus operasi. Di Singapura, dokter bilang kalau nggak operasi bisa kanker, dia sudah operasi. Habis saya mata saya dulu kalau saya kan pakai kacamata. Tapi 1 minggu mata sudah nggak kelihatan, sudah tambah lagi. Setiap minggu begitu. Terus saya punya teman kan di bagian kanan. Dia bilang ciri ada masalah ciri mata baru ganti kacamata 1 minggu sudah ganti lagi. Saya periksa di Australia, saya kan di Australia. Dokter bilang harus pergi dokter mata. Saya pergi tempat mata harus periksa. Ada masalah dengan ini. Saya ke dokter mata. Dokter bilang harus operasi. Dokter bilang ya dokter juga nggak bisa bilang kata ini katarak, tapi dokter nggak tahu. Dokter bilang ibu, orang bilang katarak itu anak muda, tapi kalau katarak itu masih orang terutama juga ada katarak. Dan saya dokter sendiri bilang, saya akan bikin sebagainya. Saya tidak jamin ibu punya mata akan sempurna. Dokter yang bilang dokter, sebab dalam berapa ribu orang ada 1 tidak berhasil. Jadi saya operasi mata itu mulai lama katarak tapi sampai 1 jam lebih. Iya, jadi saya banyak di Australia. Saya punya hidung di Singapura, saya punya mata di Australia. Habis itu sudah itu segala macam ginjal apa segala macam di Malaysia. Jadi saya punya seluruh badan sudah angkat semua itu. Jadi saya bilang, Ibu Licicia,
sehat apa semua. Tapi saya bilang Tuhan, Engkau mau sempurnakan. Sebab Engkau kalau sembuhkan sangka Engkau mau sempurnakan. Jadi saya punya diri semua sudah baik ya. Kelihatan dia sehat tapi dia punya barang semua. Tapi saya lihat Tuhan campur tangan. Cuma saya satu hal saya belum bilang. Tuhan, kalau Tuhan kehendaki saya operasi, saya tidak dana. Kalau Tuhan tidak sediakan, saya tidak operasi. Pernah saya berdua mau operasi di Malaysia. Kan dari Jakarta mereka harus operasi. Sampai Malaysia. Dokter dari Surabaya, dari Jakarta. Ibu saya kasih surat untuk dokter supaya segera kami tindak. Saya pergi di situ. Saya nggak lupa itu hari Jumat. Hari Jumat saya pergi, hari Sabtu nanti saya kata, Ibu, kita tidak bisa lihat dari Jakarta, kita periksa ulang. Memang waktu itu hari Jumat mau berangkat, hari Kamis saya ke dokter pas hari Jumat kita berangkat. Malam itu, aduh saya tidur sakit sekali. Saya bilang Tuhan, kalau Tuhan kehendaki saya operasi, kalau di Jakarta, kalau saya sakit saya sambil mengatakan saya akan melakukan di Jakarta. Tapi kalau Tuhan kehendaki gimana? So, anak saya sudah beli tiket ke Malaysia. Jadi saya dokter sudah kasih surat segala macam itu bisa. Jadi kamu sampai sana hari Jumat malam, pagi hari nanti kamu ke rumah sakit. Waktu saya ke rumah sakit saya kasih dia punya ini rumah sakit. Dokter bilang begini, kita harus cek ulang. Nah dokter bilang begini mana? Dokter bilang harus dengan di Jakarta tidak sama. Tapi malam itu memang saya sudah lihat Tuhan Yesus datang pegang saya. Jadi besok waktu saya mau berangkat sudah nggak sakit kan? Tapi saya tetap ikut dokter dengan terus dokter bilang. Tapi kalau ibu tidak operasi juga nggak apa-apa. Tapi dia sudah penuh segala waktu dia bisa kumat. Kalau dia infeksi juga berbahaya. Saya sudah lihat Yesus sudah nggak sakit sama sekali. Terus saya bilang pagi. Tapi saya berdoa untuk Tuhan memang dokter bicara tapi saya juga tidak ada dana. Tapi kalau Tuhan kehendaki saya operasi, Tuhan sediakan dana. Terus saya keluar dari dokter, sudah nggak usah operasi lah, kapan-kapan saja kita kalau nggak usah operasi ya sudah. Saya bilang enggak. Bagi saya memang Tuhan Yesus, tapi saya doa untuk Tuhan Yesus kalau dana saya operasi. Terus anak saya dari Malaysia dia telepon ke Amor. Bagaimana? Dia bilang kakak bilang mama operasi saja, dana itu gampang. Terus di Malaysia saya punya anak perempuan punya suami yang ada perempuan memiliki operasi. Saya yang baik juga nggak enak, nggak usah. Saya bilang dia bilang operasi dia yang baik. Saya operasi, saya berdoa untuk Tuhan. Saya bilang kalau ada dana saya operasi. Jadi saya bilang kalau bagi saya penyakit saya nggak tahu. Kalau Tuhan hendak saya, Tuhan sediakan. Kalau nggak ada dana, saya nggak operasi lah. Bagaimana nanti Tuhan punya acara? Jadi kita ikut Tuhan sebenarnya mau bilang apa? Kita yang perlu ikut Tuhan itu. Apa yang dibilang kita ikut semua. Jadi saya anjurkan kita sebagai orang sangat penting itu orang. Bukan kita ikut orang, tapi perkataan Tuhan, firman Tuhan, apa yang difirmankan kita ikut. Mengapa? Sebab kita tahu firman Tuhan ada jaminan bagi hidup kita. Apa yang Tuhan berbicara dari belakang saya renungkan. Tidak usah banyak-banyak, kita lihat sekarang. Kalau Tuhan Yesus firman Tuhan yang berbicara, kalau kita marah jangan sampai matahari terbenam. Mengapa? Kalau kita marah tidak terkendali, kita orang sakit stroke itu banyak amarah waktu emosi banyak sakit stroke. Mengapa saya bisa bilang sebaiknya adik itu dia marah-marah stroke, daripada dia meninggal. Jadi banyak hal yang difirmankan kita harus itu. Contohnya juga seperti kita sering kita bilang begitu. Itu yang saya juga anggap. Markus 11 mengapa saya ayat itu menjadi begitu.
Markus 11 ayat 20. Apa yang kamu doakan, Tuhan akan berikan. Akan, tapi ada akan. Dari Tuhan waktu kita kan tidak segera, tapi bukan sampai di situ saja. Kita tidak pernah lihat 25. Kalau bisa, saya minta ditayangkan Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap sesuatu, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan. Dan terus 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kesalahan. Ya, sepilih. Sering kita bilang, Tuhan, saya berdosa. Mengapa Tuhan tidak ampun? Mengapa begitu? Tapi kita tidak ampun. Ini kalau saya baca renung, ini bukan orang yang tidak, tapi kita tidak bikin mereka, tapi mereka nggak suka kita. Tapi kita harus ampun. Sangat penting. Mengapa saya bisa bilang? Saya kesaksian banyak yang kita layani. Kita nggak suka orang. Memang bukan dia yang salah, kita nggak bisa salah, dia yang bisa. Tapi Tuhan kan mengampuni mereka. Ya kita sering, Tuhan saya berbuat ini sekarang, tapi mengampuni. Tidak percaya. Hal ini sangat-sangat. Bukan kita yang bikin mereka, tapi mereka yang bikin kita. Tuhan juga harus ampuni mereka. Sering saya punya anak rohani juga banyak. Di politik. Tuhan Yesus sangat baik. Mengapa? Tuhan Yesus bilang kalau kita 70 kali 7. Dengan betul 70 kali 7. Tapi pas kamu berbuat dosa, kamu belum balik menjadi baik. Dia kamu kata masuk neraka ke surga. Mereka diam. Dan ada ayat satu yang sangat hamba Tuhan banyak juga. Ya saya nggak tahu ya, banyak hamba Tuhan juga. Saya pernah mencari ini, Pak, saya mau tanya, kita kalau kita tahu dia sudah dalam kebenaran, kita berdoa, apakah bisa diampuni atau tidak? Ya Tuhan Yesus maha pengasih, betul. Tetapi ada ayat yang sangat kita banyak kita tidak tahu. Kita bisa baca di Ibrani 10 ayat 26. Ibrani 10 ayat 26. Banyak yang saya tanya, iya ibu saya baru tahu. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Kita sudah tahu kebenaran, kita berbuat dosa. Tapi sesudah memperoleh pengetahuan tentang, maka tidak ada lagi korban untuknya. Kalau kita sudah tahu, kita berbuat tidak. Jadi kita jangan bilang firman Tuhan itu semua baik, betul bagus. Tapi kita lihat firman Tuhan. Dan sering orang buka satu ayat, tapi kita biasa lihat di bawah, di atas biasa. Dan saya sebagai Tuhan suruh saya, kamu Tuhan kesaksian, tapi kamu harus untuk kamu. Tidak ada kita sebagai orang yang tidak baca firman dia punya. Kita harus tahu apa yang Tuhan mau orang. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak pernah baca. Jadi sebenarnya kita sebagai orang, kita gampang-gampang saja. Saya bilang kita terapkan gampang-gampang. Bagaimana supaya kita rajin baca. Kita biasa kalau baca firman kita mengantuk, apalagi kita sudah capek-capek. Tapi mengantuk besok enggak. Saya bilang gampang, untuk kita mau bagaimana, kita harus disiplin, kita harus disiplin sangat dan konsisten. Setiap hari kita harus lakukan itu pasti jadi. Tadi saya pernah bersaksi, itu ada satu orang pembantu, itu betul mereka pembantu yang buta huruf, tapi dia minta dari Tuhan supaya dia bisa mengerti. Tuhan bisa bukakan, dia bisa baca. Yang buta huruf Tuhan bisa dia bisa bukakan, dia bisa baca. Dan saya lihat mereka cerita ada orang kaya, ibu 5 hektar
perempuan itu dari kampung yang tidak tahu buta huruf, tapi Tuhan bukakan dia bisa baca. Dan dia melayani, bukan melayani orang yang miskin, orang-orang kaya. Dan bayangkan dia, 1 bulan dia bisa cetakan uang 1 miliar. 1 bulan. Mereka kan usaha, jadi mereka punya usaha berhasil. Dari situ 100 juta. Orang kaya, bukan pengusaha yang kecil, pengusaha 1 bulan 1 M. Gitu. Tapi betul-betul kematian luar biasa. Dia tinggal di majikan. Dia tetap kerja dari pengusaha. Dia tidak keluar. Dan dia punya uang dia di dalam. Dia suruh dia majikan semua. Luar biasa, setia. Orang dari kampung yang buta huruf, Tuhan bisa pakai. Mengapa kita? Dan dia punya syarat. Kamu ikut Tuhan, dia akan kasih jalan. Tetapi dia punya, kalian harus baca firman Tuhan setiap hari 5 pasal. Setiap hari 5 habis. Baca setiap hari. Harus 5 pasal. Bukan 1 pasal, 5 pasal. 1 hari setiap hari. Dan banyak pengusaha mereka punya usaha apa? Saya bilang, bukan main Pak. Ini yang bicara orang kaya, bukan main Pak. 1 bulan 1 M dari mana saya mau kasih, tapi dengan firman. Dia bukakan, oh kamu begini. Bayangkan membantu 1 M 1 bulan. Yang dari perempuan dari buta ini, Tuhan bisa bantu. Tuhan bisa lakukan. Saya mengapa? Kita yakin apa yang kita percaya Tuhan kita. Ada Tuhan yang hidup dan Tuhan yang mati. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. Saya berdoa Tuhan, bagi manusia tidak, tapi bagi Tuhan tidak sesuatu. Sebab saya percayalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati yang tidak pernah dengar, tapi Tuhan yang hidup yang selalu mendengar seruan anak-anak. Kita yakin dengan iman. Ya kita harus berbahagia, kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi saya minta di sini cuma bagaimana kita untuk serahkan doa, firman, tidak boleh lalai, harus kita. Kita bisa bilang kita ikut perintah Tuhan, tapi Tuhan siapa yang mengasihi mendengar perintah, menurut firman-Ku. Itu Tuhan yang bilang. Bukan itu saja kalau kita baca di Yohanes 15 ayat itu. Kalau aku tinggal di dalammu dan firman-Ku tinggal di dalammu, apa saja yang kamu minta saya berikan. Jaminan. Kita harus yakin. Kita percaya biar semua anak. Saya cuma berbicara bagaimana kita dan bagaimana kita melakukan yang betul-betul Tuhan. Dan kita cuma berbicara, tapi kita tidak pernah bersekutu. Tuhan mau kita sesungguhnya. Kalau kita sering bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan bukakan lebih banyak. Apalagi sekali sudah ada. Kita mau cari siapa, masalah, tantangan, apa semua. Begitu banyak. Jadi saya cuma minta dari kita sebagai umat Tuhan. Bukan kata orang yang baru kenal, tetapi orang yang sudah lama. Banyak kita sudah lama itu kerja sudah. Tapi firman jangan kita. Saya tekankan. Kita harus bersekutu dengan firman. Ya barangkali kalau itu musik saya sering sampaikan ini, baik kamu sering, saya nggak tahu kalau Tuhan suruh saya sampaikan ini, saya harus sampaikan ini saja, saya nggak sampai lain-lain. Bagaimana kita ikut Tuhan yang benar.
Tuhan. Bapa, Engkau lihatkan anak-anakmu, jemaatmu saat ini. Engkau lebih tahu masalah mereka, pergumulan mereka dalam hidup. Bapa, biar Engkau menjamah mereka. Engkau yang tahu apa kebutuhan mereka. Biar mereka menjadi Engkau firman-Mu yang begitu. Sebab kami tahu apa yang kami percaya kepada Tuhan kita Yesus ini. Tuhan yang hidup dan Tuhan yang mati. Dan kami tahu apa yang kami kehendaki pasti Engkau kabulkan. Maka itu saat ini Tuhan Engkau jamah mereka semua. Ajarin mereka lebih mengenal-Mu. Biar firman-Mu menjadi makanan bagi hidup. Tuntunlah mereka, Bapak. Ajarkan mereka. Bukakan lebih banyak rahasia kebenaran firman-Mu kepada mereka. Jamah mereka, Bapak. Kuatkan mereka dalam masalah, dalam apapun yang mereka alami. Selalu Engkau tidak pernah meninggalkan Bapak. Saya mohon kepada Engkau, campur tangan dalam hidup mereka. Ajarin mereka supaya mereka lebih mengenal Engkau yang benar. Lihatkan mereka, jangan mereka kuatkan mereka yang sakit yang ada masalah tantangan. Engkau bukakan jalan keluar kepada mereka dan ajar mereka selalu mereka semua pengharapan kepada Tuhan dan Engkau Tuhan. Sebab kita tahu pengharapan kepada Engkau tidak pernah sia-sia. Engkau berikan kami masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih atas segala yang Kau kerjakan bagi kami. Saya serahkan semua jemaat ini dalam tangan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, saya berdoa dan mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapa yang haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Mari tutup mata saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat setiap kebenaran firman-Mu, buat janji firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk bukan saja kami mendengar, tapi kami mau melakukan itu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami akan berbuah lebih lagi Tuhan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan, memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya berlipat kali ganda kami akan terima itu Bapak. Terima kasih banyak Tuhan, kami siap memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yes.
kita akan mengakhiri ibadah kita di siang ini. Bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih banyak Tuhan. Engkau Bapa yang sangat mengasihi, bahkan senantiasa memberkati setiap kehidupan kami. Kami terus menikmati berkat-Mu di hari-hari hidup kami Bapa. Kami sudah melakukan ibadah bersama dengan Engkau. Kami menikmati lagi janji-janji daripada ibadah itu. Roti makanan kami diberkati dengan luar biasa. Air minuman kami diberkati. Bahkan kami dilindungi, dijaga, dipelihara. Dijauhkan dari setiap wabah penyakit apapun yang ditakuti di bawah kolong langit ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Masyarakat umat-Mu ke dalam tangan-Mu di minggu berjalan ini. Berkati setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan, baik sebagai petani, nelayan, pengusaha-pengusaha, sebagai tenaga-tenaga kesehatan Tuhan, tenaga-tenaga pengajar yang ada di kejaksaan, di pengadilan, bahkan TNI, Polri, bahkan di mana saja instansi-instansi yang Engkau tempatkan anak-anak-Mu mereka bekerja. Tuhan, berkat-Mu tercurah, hikmat-Mu melimpah atas kehidupan mereka yang punya persoalan dan masalah. Engkau Bapa adalah jalan keluar. Engkau sanggup untuk memberikan jalan keluar bagi mereka ketika mereka mengalami jalan buntu. Terima kasih banyak Bapa. Anak-anak kami dalam bangku pendidikan mulai dari TK PAUD sampai ke perguruan tinggi, kepintaran, kecerdasan ada pada anak-anak kami, melebihi Tuhan anak-anak yang lain, sehingga lewat kehidupan daripada anak-anak kami Tuhan, nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan bagi umat-Mu yang punya hari ulang tahun di minggu berjalan ini. Anak kekasih kami Tuhan Yesus, Saudari Yuliana F. Tutul yang ke-19 tahun di hari Sabtu kemarin. Tuhan memberkati dia, kasih dia umur panjang dalam masa-masa mudanya. Takut akan Tuhan sempurna atas kehidupan anak ini. Terima kasih banyak Bapa. Bahkan di hari ini Tuhan ada 2 anak yang punya hari ulang tahun. Anak daripada Dr. Tasya dan juga Ko Aaron Sitorus Tuhan. Jason Sitorus yang berhari ulang tahun yang ke-3 tahun di hari ini. Tuhan Yesus memberkati, kasih umur panjang, bahkan pertumbuhan daripada anak kekasih Jason. Tuhan berkati, biar dia menjadi berkat bagi banyak orang, teristimewa bagi keluarga, mama dan papa, opa, oma, bahkan semua keluarga besar yang ada. Terima kasih Tuhan, bahkan adik Jismi Scott Moran 13 tahun sudah Tuhan, anak ini ada. Bapak kami berdoa dalam usia yang sudah 13 tahun ini, Tuhan berikan kepintaran, kecerdasan bagi anak ini. Berkati Ibu Novi Tuhan dalam mendidik, mengasuh anak ini, biar keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, setia melayani Tuhan. Dalam keadaan apapun kami percaya mereka tetap setia, mereka tetap punya semangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, bangsa kami diberkati, pemimpin kami dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa-desa, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, jemaat-jemaat cabang yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang ada di Adaut, yang ada di Sera, yang ada di Larat, yang ada di Lat Dalam, Lermatang, bahkan yang ada di Nyafar Tuhan. Bapak kami berdoa, berkat Allah melimpah terus atas kehidupan hamba-hamba-Mu yang Engkau taruh melayani di tempat-tempat ini. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami percaya Tuhan, sebelum kami pulang dari tempat ini, berkat-Mu Engkau akan limpahkan bagi kami di hari ini lagi. Terima kasih Bapa. Mari umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Dengan iman percaya, terimalah berkat Tuhan. Tuhan
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Hamba minta berkat ini turun atas kami semua di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami terima berkat ini. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Ya, puji Tuhan, mungkin dari Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, mari dengan kasih Tuhan saya jemput Bapak Ibu akan berdiri karena akan disalami oleh hamba Tuhan di tempat ini. Tidak ada? Oh, ada satu adik kekasih di sebelah kiri saya. Mari Bapak Ibu hamba Tuhan, selamat datang buat Nyong. Tempat ini tetap terbuka. Jika adik masih ada di tempat ini, mari bergabung untuk beribadah di tempat ini. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.